warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, senang sekali berjumpa kembali dengan kami, tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh dalam acara Tanya Kesehatan, yaitu acara bincang bersama dokter spesialis membahas informasi-informasi dunia kesehatan saat ini. Nyeri yang dirasakan oleh tubuh memberikan sinyal bahwa tubuh dalam keadaan sedang bermasalah. Sahabat edukasi, hari ini kita akan membahas tentang nyeri punggung bawah dan bagaimana cara penanganannya. Apa yang terjadi di punggung bawah sehingga bisa mengakibatkan nyeri. Baik, untuk membahas masalah ini telah hadir bersama saya Dr. Saraf Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh, yaitu Dr. Endang Mutiawati, spesialis saraf konsultan. Baik, langsung kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dok hari Alhamdulillah. ini? Alhamdulillah dokter. Dok, hari ini kita membahas tentang nyeri punggung bawah dok ya, dan cara penanganannya. Hari ini bertepatan dengan Pain Awareness Month atau bisa disebut juga dengan bulan waspada nyeri dokter ya. Yeah. Baik dok, sebelum kita membahas panjang lebar mengenai nyeri punggung bawah, dokter bisa disebutkan sedikit apa pengertian dari nyeri punggung bawah itu dokter? Yeah. Nyeri punggung bawah itu dikenal sehari-hari adalah dengan nyeri pinggang. Karena orang sehari-hari kalau berobat nggak pernah menyebutkan, saya sakit nyeri punggung bawah. Tapi disimpelkan saja itu nyeri pinggang. Nyeri pinggang itu adalah nyeri yang dirasakan di daerah pinggang. Daerah pinggang itu mana? Daerah yang dibatasi oleh tulang rusuk paling bawah, tulang rusuk 12 ini kanan kiri, kemudian sampai ke lipatan bokong bawah, kanan kiri. Terlepas itu bisa hanya di situ saja atau dijalarkan sampai ke bokong, ke kaki, ke paha, ke betis dan sampai kaki. Ya, baik, bisa sebelah saja atau kedua belahnya. Baik dokter. Itu nyeri pinggang yang timbul pada area tersebut. Baik dokter, apa saja dok yang menjadi problematika pada nyeri punggung bawah ini dokter? Jadi nyeri punggung bawah ini itu merupakan masalah kesehatan yang besar di dunia, dikarenakan apa? Itu 80% penduduk dewasa dunia ini setidaknya pernah sekali mengalami nyeri pinggang, dan jika satu masa kita ambil untuk dilakukan siapa saja yang menderita nyeri pinggang, itu hampir 40% penduduk dewasa dunia ini mengalami nyeri pinggang. Dan itu tentu akan membuat biaya untuk pengobatan nyeri pinggang ini menjadi besar dan membuat usia-usia produktif ini tidak hadir ke kantor, sehingga produktivitas kantornya itu menjadi berkurang. Tingkat absen kehadirannya ke kantor menjadi tinggi, produktivitas kantornya berkurang, dan kemudian juga menyebabkan disabilitas ya, gangguan terhambat ya, bisa terhambat fisiknya, kemudian terhambat sosialisasinya, mau pergi acara apa nikah, apa lebaran atau bagaimana menjadi terhambat. Jadi menyebabkan kualitas hidupnya terganggu. Ya, aktivitas ya. Aktivitas hidupnya ya, dokter, terganggu. Ya, terganggu dokter. Ya. Dokter, apakah nyeri pinggang ini ada beberapa dokter atau ada beberapa jenis dok? Nyeri pinggang ini dok? Kalau jenisnya berdasarkan lamanya menderita nyeri pinggang itu dibagi dua. Nyeri pinggang akut, tahu akut ya? Akut. Kemudian nyeri pinggang kronis. Di antara akut dan kronis itu namanya subakut. Yang akut itu dari pertama sakit sampai 6 minggu. 6 minggu itu akut. Kemudian dari 6 minggu atau 1,5 bulan sampai 3 bulan itu subakut. Lebih dari 3 bulan
kronis. Kronis. Itu dari lamanya menderita nyeri pinggang. Kenapa dibagi seperti itu? Ada beberapa pengobatan yang berbeda. Ya, jadi dokter Ya. kalau misalnya kronis itu lebih dari 3 bulan, dokter Ya. ya. Baik dokter, penyebab dari nyeri pinggang itu sendiri apa dok? Berdasarkan penyebab, nyeri pinggang dapat diklasifikasikan nyeri pinggang spesifik Spesifik. dan nyeri pinggang non spesifik. Baik dokter. Yang spesifik ini maksudnya adalah jelas penyebabnya. Jelas penyebabnya. Misalnya saraf terjepit, misalnya tumor pada pinggang, tulang pinggang. Bisa tumor berasal dari situ, dari jaringan pinggang, ataupun kiriman, metastasis. Tumor itu tumor ganas dari lain menjalar ke pinggang, ke tulang pinggang. Iya. Kemudian infeksi. Infeksi alat dalam itu menyebabkan nyeri pinggang juga. Infeksi dari Misalnya pankreatitis, ya. infeksi dari ginjal, alat-alat dalam ya. Iya dokter. Kemudian setelah infeksi patah tulang, jatuh, jatuh dari sebuah ketinggian menyebabkan tulang pinggang itu fraktur, patah. Kemudian keropos tulang. Ya. Jadi itu spesifik. Ya. Kalau non spesifik, itu tidak jelas penyebabnya yang pasti. Tidak jelas. Ya. Itu berdasarkan penyebab. Baik dokter, yang penyebabnya spesifik tadi dokter, ada yang mau ditambahkan lagi dok? Iya ada. Itu salah satunya adalah pecahnya pembuluh darah di rongga perut. Ya. Jadi biasanya pasiennya ada komorbidnya, apa hipertensi, apa diabetes, yang diawali dengan robek ringan sehingga belum pecah ya, robek ringan sehingga ada tonjolan dari dinding pembuluh darah itu keluar. Suatu saat itu bisa pecah dan darah tumpah ruah ke rongga perut. Itu pada kasus-kasus seperti ini, itu di situ sakit pinggang dan tidak lama kemudian meninggal. Berarti dalam waktu cepat ya? Dalam waktu cepat ya. Itu nanti kita sebutnya dengan red flag. Red flag. Ya, nanti kita bahas di gejala. Ya. Baik dokter. Selanjutnya dok, pemeriksaan apa saja yang dilakukan untuk menegakkan bahwa itu nyeri tersebut berasal dari nyeri pinggang dokter, baik spesifik ataupun non spesifik dokter? Ya, pemeriksaan yang dibutuhkan penunjang ya, pemeriksaan penunjang. Itu bisa berupa alat ronsen untuk pinggang ya, kemudian USG, dan bisa juga MRI. Pemeriksaan ini hanya untuk menentukan penyebab nyeri pinggang yang spesifik. Tapi yang non spesifik, jika dijumpai ada kelainan gambaran dari apakah itu ronsen atau USG atau MRI, itu belum tidak untuk memastikan penyebabnya. Karena banyak juga dijumpai seseorang dengan kelainan gambaran dari ronsen pinggangnya, tulang pinggang, atau USG atau MRI-nya, tapi tidak mengeluh nyeri pinggang. Jadi tidak untuk yang kelompok non spesifik, tidak untuk menentukan penyebab, tapi hanya untuk menyingkirkan apakah ada penyebab yang spesifik atau tidak. Untungnya spesifik ini hanya 10% dari total seluruh nyeri pinggang. Yang sisanya itu 90% adalah nyeri pinggang non spesifik. Jadi dokter, kalau misalnya yang pemeriksaan non spesifik itu apakah bisa pemeriksaannya bisa dimulai dari riwayatnya atau anamnesenya? Untuk mendiagnosa. Untuk mendiagnosa tetap kita berarti anamnesis tadi itu berperan penting. Anamnesis berperan penting. Kemudian pada pemeriksaan fisik
memulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, baru pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan Ya. penunjang. Pada saat kita pertama kali berjumpa dengan pasien dengan keluhan nyeri pinggang, Ya, dokter. kita harus menetapkan ini nyeri pinggang spesifik atau tidak. Baik, dokter. Nyeri pinggang spesifik. Setelah kita tetapkan spesifik atau tidak, misalnya spesifik, kita harus tetapkan lagi yang red flag atau yang bahaya atau tidak, seperti tadi tuh pankreatitis, radang dari radang dari sel Metastase jaringan pankreas, kemudian pembuluh darah yang robek, kemudian tumor, kanker. Kita harus tanya punya riwayat kanker atau tidak. Terus kalau pembuluh darah yang robek itu punya riwayat komorbid, terutama DM, diabetes, hipertensi, ada atau tidak. Jadi itu langsung mengarah pertanyaannya untuk yang spesifik, ya. Kemudian ada riwayat jatuh atau tidak. Yang jatuh yang adekuat, ya, yang cukup kuat. Jadi kemudian bisa juga untuk yang keropos-keropos tulang fraktur orang tua. Itu kita harus menyingkirkan hal-hal tersebut. Itu dari pertanyaan-pertanyaannya bisa kita singkirkan. Dan biasanya kalau misalnya ginjal infeksi, itu untuk yang spesifik ini itu nyeri pinggang plus dengan gejala spesifik dari masing-masing penyakitnya. Sedangkan yang non spesifik biasanya nyeri pinggang tidak disertai gejala-gejala dari masing-masing penyakit tersebut yang merupakan tanda dari bahaya nyeri pinggang tersebut. Memang semua keluhan nyeri harus kita tetapkan dulu, nyeri yang bahaya atau nyeri yang tidak bahaya. Baik, demikian juga untuk pinggang. Ya. Jangan sampai kita kecolongan, kita anggap ini nyeri yang tidak bahaya, tau-taunya nyeri yang bahaya. Kita lihat posisinya, terus kita lihat kelenturan dari pinggangnya, membungkuk, putar kiri, putar kanan. Terus kita juga raba apakah ada kaku dari otot-otot pinggangnya. Terus kalau disertai dengan keluhan menjalar, nyeri yang menjalar kaki, tentu kita melakukan pemeriksaan neurologis khusus, ya, pemeriksaan refleks, kekuatan otot, kemudian pemeriksaan fungsi-fungsi buang air besar, buang air kecil. Ya. Baik, dokter. Baru selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang. Baru lakukan pemeriksaan penunjang. Ya. Baik, dokter. Selanjutnya bagaimana, dok, penanganan dari nyeri punggung bawah itu sendiri, dokter? Penanganan nyeri punggung bawah itu kita selalu penanganan nyeri ini dimulai dari non farmakologis. Kalau kita bahas tentang nyeri pinggang akut, kita jelaskan, kita edukasi kepada pasiennya bahwa ini kalau belum 3 bulan masih fase akut dan biasanya bisa pulih. Kita yakinkan pada pasiennya kalau nyeri pinggang non spesifik akut dapat pulih kembali dalam beberapa minggu ke depan. Kemudian tetaplah beraktivitas seperti biasa. Bed rest iya, tapi tidak total bed rest, ya. Tetap beraktivitas seperti biasa. Kemudian dilakukan fisioterapi, perenggangan otot pinggang di bagian rehab medik. Ya. Itu untuk yang non farmakologis, dokter, ya. Tanpa obat. Ya. Kemudian kita memberikan jika tidak ada, jika masih tetap nyeri, kita memberikan obat-obat anti nyeri. Obat-obat anti nyeri tentu dimulai dari yang sederhana, golongan paracetamol. Kemudian jika tidak berkurang, kita naik menjadi memberikan obat golongan non steroid anti nyeri. Itu golongan-golongan piroxicam, ibuprofen, natrium diklofenak, banyak itu jenisnya. Kemudian bisa juga masih nyeri juga ditambahkan lagi golongan morfin yang derajat ringan
tramadol. Kemudian bisa kita tambahkan lagi obat-obat adjuvan lainnya, antidepresan, kemudian anti konvulsan ya. Kemudian bisa ditambahkan neurotropik vitamin, vitamin untuk saraf. Terutama bagi ada yang keluhan sampai keluhan nyeri yang dijalarkan ke kaki, ke paha, ke betis dan kaki. Dokter, itu kalau pengobatan farmakologis, Dok, itu biasanya pada nyeri pinggang yang akut ya, Dok, atau yang kronis gitu, Dok? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Cuman yang kronis mungkin nanti ada intervensi. Intervensi ya. Misalnya penyuntikan steroid pada pinggang, kemudian pada faset ya, itu sering. Kemudian bisa juga kalau tidak berkurang dilanjut dengan operasi. Operasi ini pun banyak jenisnya. Biasanya dilakukan ortopedi atau bedah saraf ya, untuk koreksi posisi dari tulang-tulang pinggang. Ya, baik dokter. Dokter, jadi tadi tentang pemeriksaan penunjang serta penanganan nyeri itu di rumah sakit sudah tersedia, Dok? Di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin? Sangat sudah tersedia, sangat sudah tersedia, dokter ya. Sudah canggih rumah sakit kita dan lengkap, dokter ya. Iya, baik dokter. Dokter, jika ada sahabat edukasi yang mengalami nyeri punggung bawah, Dok, itu kemana harus memeriksakan diri? Bila segera datang, bisa melalui rawat jalan. Kalau nyerinya itu tidak begitu mengkhawatirkan. Tapi kalau baru jatuh ya, atau ada riwayat kanker atau demam dan nyeri pinggang, itu memang harus datang ke UGD. IGD, dokter. IGD. Tapi kalau hanya nyeri pinggang, hanya terbatas aktivitas dan tidak ada gejala lainnya, misalnya demam atau riwayat jatuh atau tidak ada riwayat kanker, itu bisa lewat poliklinik. Ke Polisaraf, Rumah Sakit Umum, dokter ya. Baik dokter. Dan yang terakhir, dokter, tips dari dokter untuk menghindari nyeri pinggang. Pertama-tama memang kita harus selalu melakukan perenggangan nyeri pinggang. Misalnya membungkuk ke depan bisa sambil duduk, bisa juga sambil berdiri, kaki kedua dikangkangkan, kemudian bisa kita putar kiri sambil membungkuk, itu kita badannya diputarkan kiri, putar kanan, terus dalam waktu yang agak lama, bukan sebentar gitu aja. Jadi otot-otot pinggang, karena ketegangan otot ini menimbulkan nyeri juga, menjadi sumber nyeri juga. Aktivitas lain, Dok? Mungkin tidak mengangkat barang berat kalaupun kadang-kadang bawaannya banyak, itu dibagi tasnya, jangan satu tas berat sekali. Baik, dokter. Baik dok, terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat, dan terima kasih kepada sahabat edukasi yang telah menemani kami dari awal acara sampai akhir. Dan kepada sahabat edukasi, apabila ingin mendapatkan informasi-informasi kesehatan lainnya, sahabat edukasi bisa mengunjungi channel YouTube kami, yaitu PKRS RSUD ZA, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Baik, saya Risma sebagai host dan Dokter Endang sebagai narasumber, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.